Malam, apa kabar Anda semuanya? Kita kembali bersama di iNews Prime. Saya Latif Siregar. Menteri BUMN Erick Thohir berperan seperti Romeo dan Juliet ketika menemui karyawan BUMN yang tengah isolasi mandiri. Tetapi Erick meminta maaf karena belum maksimal menangani pandemi. Kenapa? Tunggu sesaat lagi, Menteri Erick Thohir segera hadir. Pengurangan hukuman terpidana kasus korupsi kembali terjadi. Hukuman 4 tahun penjara bagi Joko Chandra didiskon. Menariknya, Hakim Mahkamah Agung yang memutus perkara itu sama dengan hakim yang mengurangi hukuman Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan permohonan banding Joko Sugiarto Tjandra, terpidana kasus penghilangan red notice dan pemufakatan jahat. Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp600 juta subsidiar 6 bulan penjara. Vonis itu justru disunat 1 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjadi 3 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp100 juta subsidiar 6 bulan penjara. Putusan banding Joko Chandra dibacakan oleh Hakim Muhammad Yusuf. Majelis Hakim yang juga memberikan diskon 60% kepada Pinangki Sirna Malasari dari 10 tahun penjara menjadi 4 tahun penjara. Majelis Hakim menyatakan hal yang meringankan hukuman Joko Chandra adalah karena saat ini Joko Chandra telah menjalani pidana penjara dan sudah menyerahkan uang terkait perkara pengalihan hak tagih utang Bank Bali sebesar Rp546 miliar. Joko Chandra terbukti menyuap 2 jenderal polisi terkait pengecekan status red notice dan penghapusan namanya dari daftar pencarian orang di Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Komisi Yudisial akan melakukan kajian atas putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengurangi hukuman Joko Chandra. Kelangkaan obat terapi COVID-19 masih terjadi. Sejumlah penjual obat di Pasar Pramuka Jakarta mengaku kesulitan pasokan dari produsen. Mas, obat nyari vitamin yang belum dapat saya ini. Oseltamivir nggak ada. Kosong. Ini azithromycin. Belum 1 pekan saat Presiden Jokowi kesulitan menemukan obat terapi COVID di pasaran, kelangkaan serupa masih terjadi di Pasar Pramuka Jakarta. Sejumlah obat terapi antivirus seperti oseltamivir, favipiravir, dan azithromycin menghilang dari peredaran. Lebih dari 5 toko penjual obat di Pasar Pramuka mengaku tidak memiliki obat-obatan tersebut. Oseltamivir, favipiravir, nggak ada sembuh. Azithromycin nggak ada juga. Vitamin? Pemilik 1000 ada, pemilik 1000 ada. Berapa duit? 85. Tidak hanya langka, harga obat terapi COVID dan vitamin juga mulai melonjak dari biasanya. Ini kosong semua ini. Oseltamivir, favipiravir. Patennya ada ini. Nggak ada semua berarti. Ini 650.000. Aduh, Ini obat paten nggak ada generiknya. 650.000 berapa isinya? 10 biji. Panadril ada? Oh, set ya. Panadril. 650.000. Hanya favipiravir adanya ya? Yang lainnya nggak ada. Aduh. Ini ada cuma berapa biji doang, nggak banyak. Tapi harganya ya kebangetan ya? Ini 15.000. Satu. Ini 15.000 satu. Yang ini nggak ada. Pedagang mengaku sejak 1 bulan terakhir tidak ada pasokan obat terapi maupun multivitamin dari pihak distributor. Menteri BUMN Erick Thohir berjalan kaki menyusuri gang-gang sempit untuk menemui pasien COVID-19 yang tengah menjalani isolasi mandiri di rumah.
Salah satu pasien yang dikunjungi Erik adalah Rachel, karyawan BUMN yang sedang isoman. Selain menyapa, Erik juga membagikan obat-obatan dan vitamin. Erik berpesan agar vitamin tersebut juga dibagikan ke warga lainnya. Erik bahkan sempat bercanda, percakapannya dengan Rachel yang sedang isoman di lantai 2 itu seperti adegan film romantis Romeo dan Juliet. Kita langsung bersama dengan Sang Romeo, Menteri BUMN Erick Thohir. Selamat malam, Cip Erik. Selamat malam. Iya, pesan apa yang Cip ingin sampaikan kepada publik dengan menemui karyawan yang sedang isoman tersebut? Sebenarnya kan ada dua hal, bahwa memang kami di Kementerian BUMN juga harus mengakui banyak juga karyawan kami yang terkena dan sedang isoman. Nah, karena itu sebagai pemimpin, ya sudah selayaknya juga saya harus turun ke bawah, menyapa tim saya, yang kebetulan kemarin saya sempat kunjungi ada di 3 lokasi. Dan alhamdulillah kemarin juga saya menyapa semua melalui Vicon. Itu nomor 1. Oke. Yang nomor 2 kembali juga, ya ini kan kembali bagian daripada kepedulian kita. Di mana ketika masyarakat sedang sulit, ya tentu apa salahnya selain saya juga bertemu karyawan, saya juga menitipkan ya vitamin-vitamin yang dibagikan untuk sekitarnya. Ini bagian dari gotong royong, karena kita tahu juga yang isoman itu kadang-kadang susah loh. Kadang-kadang para tetangganya mencurigai, bahkan juga dalam tanda kutip ya tadi ya merasa aneh lah. Nah, hal-hal itu yang kita coba support lah, bahwa ketika kita turun ke bawah, antara tetangga juga harus mendukung. Nah, karena itu juga saya sempat menyampaikan juga kepada para tetangga untuk semuanya bisa dijalankan dengan baik-baik. Apalagi pemerintah juga sudah mulai membagi obat gratis di puskesmas. Nah, ini yang menjadi bagian hal yang saya rasa ya membantu lah. Oke, tetapi di saat yang sama, Menteri Luhut Binsar Panjaitan mendorong isolasi terpusat. Apakah ini masih sinkron dengan kegiatan isoman atau bagaimana, Pak Erik? Saya rasa kan intisarinya sama, ingin mengurangi beban tenaga kesehatan yang kemarin, sekarang kan sudah agak menurun. Kemarin itu sempat menaik sangat tajam, jumlah tempat tidur juga mulai ada di 80%, yang terjangkit makin cepat, karena ini kan virus Delta ya, yang berbeda dengan awal-awal dari COVID. Nah, tentu tidak ada salahnya kita mencoba berbagai situasi, apakah itu di rumah, apakah terpusat, bagaimana mengurangi beban daripada para tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit. Dengan salah satunya, ya tadi memberikan obat-obatan gratis, ataupun layanan telemedicine, ya kita lakukan semua. Karena kan tidak ada yang sempurna. Baik, semua menteri bergerak cepat, tupoksi semuanya jalan. Tapi kemudian ada yang mengkritik komunikasi publik antar kementerian ini kurang berjalan dengan baik. Pak Erik melihat kritik ini seperti apa? Ya, saya rasa kritik di era demokrasi adalah hal yang sangat positif. Ya, tuduhan harus dibuka dengan tentu data yang transparan. Saya rasa semua menteri pada saat ini bekerja 24 jam, saling bahu-membahu. Kita semua turun ingin melayani rakyat semua. Apalagi kita punya pemimpin yang luar biasa yang memberikan contoh, beliau selalu turun ke bawah, beliau bersama rakyat. Karena memang kalau kita lihat Pak Presiden kita, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo ini kan memang awalnya sangat mengerti dari kehidupan rakyat di bawah. Itu yang memang membedakan. Ya, tetapi dengan niat-niat baik itu kadang-kadang mungkin masing-masing tadi ya terselip lidah ataupun maksudnya ya mohon maaf kadang-kadang ya itu doorstop wartawan juga nggak siap, sama seperti malam ini ketika ditanya ya saya juga mesti siap-siap menjawab dengan baik. Kami yakin Cip Erik akan menjawab dengan baik sehingga pertanyaan seperti apapun akan bisa diatasi. Oke, kalau kita lihat bahwa di lapangan juga obat banyak yang langka, kemudian susah dicari dan harganya mahal. Sebagai pemimpin dari BUMN yang ada BUMN farmasinya, Indofarma, Bio Farma, Kimia Farma, apa sebetulnya kendala kita untuk memasok obat-obatan COVID ini?
Ya, kita tentu tidak bisa saling menyalahkan. Tetapi yang pasti, kalau saat ini banyak yang menimbun obat, ya itu sangat tidak berakhlak lah. Ketika rakyat sedang susah, mereka mencari kesempatan dalam kesempitan. Apa yang kita harus perbaiki di jangka pendek dan juga jangka panjang? Tentu jangka panjang, ya kita memang sejak awal dari COVID sendiri kan kita sudah sampaikan, saya sudah sampaikan bahwa 90% obat kita impor, 90% daripada bahan baku impor. Nah, karena itu kita sampaikan kemarin, kita buat terobosan di Kementerian BUMN. Salah satunya bagaimana kita memproduksi obat-obat generik untuk terapi COVID. Karena kan sampai sekarang obatnya belum ada. Apa? Seperti oseltamivir, faviravir. Kalau ingat, ini dulu mereknya Avigan, ya. Tapi sekarang kita sudah bikin generik, faviravir. Apa juga obat panas, paracetamol yang dulunya impor, kita sekarang sudah bikin. Nah, kita coba melakukan itu BUMN sebagai public service obligation atau pelayanan masyarakat. Tetapi tentu kembali saya tidak ada maksudnya tadi membedakan antara BUMN dengan swasta. Sebenarnya kalau oseltamivir sendiri tidak hanya Indofarma yang membuat. Ada seperti Amarox, Etana, Kalbe Farma, Roche, Samparindo juga membuat oseltamivir. Nah, kami justru tadi harus bahu-membahu antara BUMN dengan swasta, mesti membanjiri dan memastikan obat itu hadir. Nah, kalau ada yang tertimbun, saya rasa dari TNI, Polri, ya terutama dari Kapolri sendiri sudah memastikan dia akan tangkap itu semua. Dan bukan waktunya lah, pada kesempatan yang susah ini kita menimbun-nimbun obat. Oke, apakah kebutuhan obat dengan peningkatan jumlah pasien COVID seperti ini masih bisa tersediakan oleh kita di dalam negeri? Harus kita genjot terus, ya, karena kan kembali tadi 90% bahan bakunya impor. Nah, ini yang harus kita rubah. Tapi kita kembali dalam jangka pendek ini kita tingkatkan produksi double, ya. Kalau di kami di BUMN itu oseltamivir Indofarma kita sekarang tingkatkan menjadi 19,4 juta butir per bulan. Lalu faviravir 52 juta tablet per bulan kita tingkatkan. Dan saya berharap dari teman-teman swasta juga membantu, ya. Dan kita fokus tadi generik. Nah, tapi memang ada juga obat-obat yang tentu kita belum bisa buat yang hari ini. Yang tentu mereknya, kembali saya bukan jualan obat ya. Ada Actemra, yang Tolizuma, kata-kata susahnya. Lalu seperti juga Gamaras, Invertius Immogobilin kalau nggak salah itu. Nah, itu juga kita belum bisa, itu masih full import. Nah, ini yang memang tentu menjadi kendala, tapi kembali ya kuncinya menurut saya kita bantu gotong royong lah. Pada hari ini rakyat susah, ya kita harus melayani dan harus turun. Oke, begitu banyak yang sudah dilakukan oleh pemerintah, oleh Chief Erick juga demikian. Kenapa kemarin itu di sebuah rapat Chief Erick harus meminta maaf terkait dengan penanganan pandemi ini? Ya, saya rasa waktu itu meminta maaf tidak hanya di rapat, tapi juga ketika peresmian rumah sakit rumah sakit COVID di Asrama Haji di Pondok Gede yang dihadiri oleh Menteri Agama, saya dan Menteri Kesehatan. Saya menyampaikan bahwa tentu ya ketika rakyat di bawah sulit, ya saya yang kebetulan mendapat amanah sebagai Menteri BUMN dengan semua penugasan yang diberikan, apakah sejak awal membangun Wisma Atlet bersama Menteri PUPR, ataupun membangun rumah sakit moduler, waktu itu menerobos membawa faviravir yang lisensinya pada saat itu masih dari Jepang, lalu kita juga masker, kemarin juga kita sama Bu Menlu diberi tugas mencari vaksin ke luar negeri, ya tentu kita berupaya, tapi kembalikan pesannya saya, yang namanya sempurna milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya saya tentu dalam melaksanakan tugas dan tim saya yang termasuk yang isoman itu sudah kerja mati-matian di BUMN, ya kami tentu memohon maaf bahwa kita tidak bisa ya tadi melakukan yang sempurna. Kita melakukan yang terbaik dan ini tentu saya sampaikan bukan karena apa-apa, karena ya kami prihatin kepada rakyat yang saat ini kesulitan tidak hanya tadi kesehatan ataupun secara ekonomi.
Nah, karena itu juga selain pihak, kita terus BUMN menggenjot daripada investasi-investasi yang kita lakukan untuk memastikan pembukaan lapangan kerja. Apakah tadi yang infrastruktur turisme, ya, baik di Labuan Bajo, di Bali, di mana-mana kita lakukan. Bagaimana pemberdayaan konten lokal dengan adanya Telkomsel sebagai Digiko. Kita lakukan. Karena yang penting apa? Kita korporasi, tapi kita juga public service obligation yang harus balance, yang membangun ekosistem yang terbaik pada saat ini untuk Indonesia bangkit. Oke, baik. Chief Erick, terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya kita sudah bicara tentang peta jalan perbaikan ekonomi nasional pasca pandemi. Terima kasih, Chief Erick. Seorang pasien yang menolak swab tes sebagai syarat masuk rumah sakit meninggal dunia di perjalanan. Keluarga membawa korban mencari rumah sakit lain dengan kendaraan roda 3. Informasi tersebut kami rangkai dalam 5 berita pilihan hari ini. Nur Aini, seorang ibu di Balikpapan, Kalimantan Timur ini nekat lompat dari lantai 3 ruko saat terjadi kebakaran. Ibu muda ini berupaya menyelamatkan buah hatinya yang masih terlelap saat kebakaran melanda ruko yang mereka tempati. Korban menyelamatkan diri dengan cara menggendong anak pertamanya dan lompat dari lantai 3 ruko setinggi 9 meter. Naas, kepala korban terbentur dan meninggal dunia. Saat ini anak korban masih dalam perawatan. Ketegangan terjadi saat keluarga pasien ingin membawa paksa jenazah COVID-19 dari Rumah Sakit Primaya Makassar, Sulawesi Selatan. Pihak keluarga tidak terima saat jenazah orang tua mereka yang meninggal akibat COVID dimakamkan sesuai protokol kesehatan. Aparat kepolisian dari Polsek Panakukang pun turun tangan memberi penjelasan kepada pihak keluarga agar mau merelakan jenazah dimakamkan sesuai protokol. Dulur lanangku gas, mulai ke pantai, adik sebab gak oleh aku. Aksi warga yang mengangkut jenazah dengan kendaraan roda 3 ini viral di media sosial. Perekam video mengutarakan kekecewaannya terhadap layanan terhadap salah satu rumah sakit di Madiun, Jawa Timur. Rumah sakit pantai ki jenenge kaya ngene iki lho. Kuwi wong loro gak ada rumah. Tak gawa mulai. Diduga jenazah ini adalah pasien yang sedianya dirawat di instalasi gawat darurat, namun menolak untuk diswab antigen sebagai prosedur rumah sakit. Keluarga pasien menolak diswab dan memilih untuk membawa pulang pasien dengan kendaraan roda 3, hingga akhirnya pasien meninggal dunia di tengah perjalanan. Saiki dadi mayit, elek oget, awake dhewe ora gak. Inilah pria yang mengaku anggota TNI dan berusaha menikam warga dengan sangkur miliknya di Desa Marindal 1, Deli Serdang, Sumatera Utara. Tentara gadungan ini ditangkap warga dan anggota Koramil karena mengamuk setelah ditegur warga karena berbuat onar. Pelaku ditegur karena menggeber-geber motornya saat melintas permukiman. Pria yang ternyata dalam kondisi mabuk ini pun dibawa ke Polsek Patumbak untuk diproses. Warga Labuan Batu Utara dihebohkan dengan penemuan jasad Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI Labuan Batu Utara di dalam saluran air. Berdasarkan penyelidikan polisi, Ketua MUI Labuan Batu Utara tersebut diketahui dibunuh Anto Dogol yang merupakan buruh perkebunan sawit. Pelaku nekat membunuh korban karena sakit hati. Pelaku sempat menjadi sasaran amukan warga saat ditangkap polisi di Kelurahan Gunting Saga.